Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta, dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Selamat siang ya bagi saudara-saudara yang non-muslim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah LC. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekda. Yang saya hormati juga Bapak Kaban BKD Pak Miftah. Insyaallah tahun depan haji, mudah-mudahan doakan agar beliau bisa berangkat. Harusnya tahun ini tapi karena Covid jadi tertunda. Kemudian juga ada Pak Karo Pemerintahan Pak Ali Fataruba yang haji sama-sama dengan saya tahun 2019 sebelum Covid. Baik yang makanan ini sebenarnya penebus dosa atau penebus kesalahan karena tadi itu mungkin absen, alpa, dan banyak yang tertawa tadi. Bisa jadi mungkin yang tertawa ini adalah orang-orang yang menebus dengan bersumbangsi di acara halal bihalal pada siang hari ini. Salah satu momen di setelah bulan Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri, untuk kemudian para pejabat membuka pintu mereka untuk saling bersilaturahmi sesama elit politik untuk meredam kondisi yang waktu itu belum stabil pasca kemerdekaan Indonesia, yang mana hal ini akan mempererat hubungan kita sesama manusia, terutama dalam hal mengarahkan negara kita agar semakin maju ke depan. Karena saya sendiri sebagai ustadz, sebagai orang yang belajar agama, saya belajar di Madinah 9 tahun. Saya punya ilmu itu lebih kepada ilmu agama, yang kedua ilmu sejarah. Maka pentingnya halal bihalal ini untuk kemudian mempererat hubungan kenegaraan kita, agar kemudian negara ini bisa semakin maju, semakin kokoh, semakin bersatu, kemudian tidak bisa dipecah belah. Apalagi dalam hal bernegara, yang mana Indonesia ini sudah 72 tahun atau 73 tahun ya kemerdekaan. Menurut teori Ibnu Khaldun, itu generasi keempat adalah generasi yang rawan perpecahan. Generasi keempat itu generasi yang rawan perpecahan. Satu generasi itu dihitung 25 tahun. Satu generasi dihitung 25 tahun. Jadi Indonesia di 25 tahun pertama itu dihitung generasi pertama. Dan generasi pertama ini adalah generasi yang paling solid, karena mereka yang berdarah-darah dan berkeringat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi susah untuk dipecah belah dan susah untuk diasut dan diadu domba sehingga terpecah Indonesia. Kemudian generasi berikutnya 25 tahun seterusnya, yang kedua itu masih merasakan idealisme orang tua mereka, ya. Jadi masih susah juga dipecah belah. Masih susah juga untuk diruntuhkan sebuah negara. Ini menurut teori Ibnu Khaldun. Generasi yang ketiga 25 tahun berikutnya sampai tahun 75 itu generasi yang kemudian generasi ketiga ini sudah mulai melupakan idealisme daripada generasi pertama. Nah, sehingga di situ hanya sedikit jiwa-jiwa nasionalisme atau jiwa-jiwa persaudaraan dan kesatuan yang ada di warga negara. Kemudian nanti di generasi yang keempat itulah generasi yang rata-rata sudah melupakan total akan perjuangan generasi yang pertama. Nah, di sini menurut Ibnu Khaldun adalah rawannya sebuah perpecahan negara itu sendiri. Ya, jadi kalau Ibnu Khaldun mempelajari negara itu ada yang runtuh, ada yang lahir. Nah, yang rawannya itu di tahun generasi keempat, 75 ke atas. Maka dari itu kegiatan halal bihalal ini salah satunya difungsikan adalah untuk mempererat nasionalisme kita, mempererat persaudaraan kita, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu halal bihalal istilah ini hanya ada di Indonesia. Seperti tadi yang disebut oleh Pak Sekda.
Kalau di luar negeri itu DP bahasa so rancu sudah ini. Halal bi itu kalau di bahasa Arab kan huruf ba itu huruf dengan. Jadi halal dengan halal. Ya, bisa jadi kita orang kalau mau olah bahasa tadi yang seperti diolah oleh Pak Sekda, berarti tong saling baku kasih halal. Nah, seperti itu. Tapi kalau ditarik kepada linguistik bahasa Arab, maka itu tidak ada susunannya di situ. Tidak ada dia punya tarkibnya, itu tidak ada. Namun karena kemudian kita orang sudah menaturalisasi bahasa ini sebagai bahasa Indonesia yang menjadi istilah kita orang bersilaturahmi setelah bulan suci Ramadan, maka ini menjadi momen kita orang saling memaafkan, saling menghalalkan barangkali ada hal-hal yang kita orang punya kesalahan satu sama lain. Karena menurut ulama, kita orang manusia ini mirip-mirip dengan hewan landak. Ya, ada ulama yang mengatakan manusia itu mirip-mirip, ada kemiripan. Ya. Kenapa? Hewan landak ini dia ketika hidup di siang hari dia cari makan masing-masing. Ya. Cari makan masing-masing. Tapi nanti kalau sudah di malam hari itu orang harus tidur malakat baku dempet satu sama lain. Tapi karena dompe badang ini duri, ya, dompe badang ini duri, ketika dong baku tidur atau malakat di malam hari itu harus berkumpul, kadang duri di sebelah tusuk kamari di sini, ya. Di sini juga peduri tusuk sebelah ke sana. Artinya kita manusia ini pasti punya kesalahan. Kadang kita sadar, ternyata kita bikin salah di orang. Orang juga, saudara juga tidak sadar, atau kolega juga tidak sadar, teman kerja tidak sadar, orang ucapkan sesuatu bikin kita tersinggung. Tapi boleh jadi dong sengaja. Nah, maka dari itu sesuatu yang ketidaksengajaan atau mungkin disengaja bisa dievaluasi, introspeksi diri sendiri, sehingga ketika kita orang menyadari masing-masing punya kesalahan, yang mana kita orang memaafkan atau mengharapkan orang memaafkan kita orang, maka kesalahan saudara, kesalahan teman, kesalahan kolega kerja juga kita orang sebisa mungkin membuka tompe hati untuk lebih lapang dalam memaafkan kesalahan mereka. Karena dalam sejarah selalu pemimpin-pemimpin besar yang dikenang dan dicatat nama mereka dengan tinta emas, itu mereka selalu memiliki jiwa besar yang luas. Hati mereka itu dalam memaafkan siapa saja. Dalam memaafkan siapa saja. Dalam Al-Quran bahkan kalau kita lihat kata maaf itu hanya 3 huruf saja, ain, fa, dan waw, afwun, ya. Tapi afwun ini atau al-afwu ini dia memiliki makna yang luar biasa. Dia memiliki lebih dari satu makna. Jadi dalam bahasa Arab, kalau Indonesia mungkin maaf hanya maaf saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata maaf al-afwu itu banyak dia punya makna. Makna yang pertama diantaranya al-afwu itu adalah surga. Maknanya surga. Artinya al-husna. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Jadi hasanah, husna itu artinya surga. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, bagi mereka itu adalah hasanah. Hasanah ini kata lain daripada al-afu. Maka orang-orang yang pandai dan suka memaafkan itu adalah orang-orang yang memiliki salah satu kriteria terpenting, syarat terpenting, hati yang bersih, hati yang suci, dan juga dia kemudian memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada dirinya. Salah seorang sahabat pernah lewat di majelis Rasulullah SAW bersama sahabat. Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabat yang banyak. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan lewat di antara kalian seorang penghuni surga. Sahabat semua penasaran, siapa nih akan lewat? Tiba-tiba salah seorang sahabat lewat. Dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lewat. Kemudian besok lagi begitu, akan lewat di antara kalian seorang yang ahli surga. Ternyata ditunggu lagi orang yang sama lewat, Sa'ad bin Abi Waqqas lagi lewat. Besok lagi begitu, akan lewat di antara kalian seorang penghuni surga. Orang yang sama juga lewat. Sahabat Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar anak laki-laki, penasaran apa rahasianya sehingga orang ini disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah. Kemudian dia pura-pura. Dalam riwayat dia pura-pura, dalam riwayat juga dia tidak pura-pura. Dia hanya minta izin tinggal saja selama 3 hari. Dia pura-puranya itu dalam satu riwayat mengatakan dia ada masalah dengan DP keluarga sehingga dia tak mau tidur di rumah, dia mau tidur di keluarga atau di tempatnya sahabat ini. 3 hari dia di sana memperhatikan, kemudian mempelajari kebiasaan sahabat ini yang ahli surga ini. Ternyata kebiasaannya sama saja. Yang wajib dia laksanakan, yang halal dia makan, yang haram dia tinggalkan. Kemudian seperti biasanya normal seorang muslim, tidak ada lebih. Sholat malam juga kemudian dia tidak lakukan, duha tidak dia lakukan, biasa-biasa saja. Hanya hal-hal pokok yang dia lakukan, kewajiban-kewajiban.
Kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa sampai engkau yang kemudian melakukan kegiatan yang begitu biasa-biasa ini, tapi Rasulullah mengatakan engkau ini penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah bilang, lewat penghuni surga, engkau yang lewat. Besok lagi begitu, yang akan lewat penghuni surga, engkau lagi lewat. Sampai ketiga kalinya masih engkau. Apa rahasianya sebenarnya? Kemudian kata sahabat ini, aku sebenarnya tidak memiliki rahasia. 3 hari engkau tidur di sini, menginap di sini, engkau melihat apa yang kemudian aku lakukan, tidak ada yang aku sembunyikan. Tapi ketika aku sebelum tidur, setelah beraktivitas 1 hari, sebelum aku tidur, aku kemudian memohon ampun kepada Allah atas kesalahanku, dan kemudian memohon ampun kepada Allah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang kemudian telah melakukan kesalahan kepada diriku. Dan kalau aku memiliki kesalahan kepada orang, aku akan ingat dan besok aku akan berusaha untuk meminta maaf daripadanya. Nah, kemudian kata Abdullah bin Umar, saudara dan rahmati Allah, inilah yang kemudian kebanyakan manusia tidak mampu melakukannya. Karena kebanyakan kita orang manusia ini, syaitan masuk dari segi sifat dendam. Sehingga ketika orang punya kebaikan 10, dong bikin salah satu saja, yang 10 kita lupa, yang 1 kita ingat. 1 kita ingat. Nah, apalagi kalau ibu-ibu atau istri-istri ini paling ahli sejarah sudah Pak Sekda, ya. Suami bikin baik 10 kan. Tapi kemudian suami salah 1, habis itu yang diingat 1 ini. Besok-besok lagi kalau suami kurang romantis misalkan, kurang bertelepon, kurang kasih kabar, diulang lagi sejarah yang dulu itu, yang 10 tahun itu. Nah, jadi kalau saya bilang saya belajar sejarah, tapi ada yang lebih ahli sejarah, yaitu ibu-ibu. Wah, ini dong sejarah ini luar biasa, ya. Jadi ahli sejarah itu ibu-ibu sebenarnya. Dong ingat sejarah masa lalu, tapi kemudian kadang-kadang yang dong ingat itu adalah suami kesalahan. Akhirnya suami ketika sudah disebut, ini so salah begini, sudah akhirnya suami todo sudah badiam. Karena sudah bekas tunjuk kesalahan ini. Nah, jadi akhirnya suami saudara bisa macam-macam. Nah, ini namanya politik ibu-ibu, ya. Atau siasatnya ibu-ibu, ahli sejarah. Maka dari itu kata maaf dalam Al-Qur'anul Karim itu disebut dengan al-afu, yang maknanya yang lain disebut juga al-husna. Nah, husna ini artinya surga. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Nah, husna hasanah itu surga DP arti. Maka orang-orang yang memiliki sifat dan jiwa besar memaafkan orang lain, dia akan mulia di dunia dan dia juga akan mulia di akhirat sana. Kita sampai presiden, ya, Bapak Joko Widodo, bagaimana menjadi orang yang sangat luar biasa berpengaruh. Salah satunya karena berjiwa besar memaafkan. Dan banyak orang yang protes ketika Pak Prabowo masuk ke dalam jajaran kabinet. Itu sebelum Pak Prabowo masuk, tentu sudah ada jiwa besar maaf yang ada dalam lubuk hati Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki jiwa besar inilah yang dalam sejarah akan ditulis dengan tinta emas bahwa mereka adalah orang-orang besar, pemimpin-pemimpin yang berpengaruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Contoh terbesar bagi kita orang semua adalah, tertinggi adalah Rasulullah. Rasulullah SAW, kita orang bayangkan ini, keluarga, beliau tinggal di keluarga. Buka mata, lahir om, ya, ada paman, ada kakek, ada bibi, sepupu, saudara semua ada. Di sekelilingnya itu saudara semua. Kemudian Nabi SAW di umur 35 tahun, Nabi SAW digelari Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Tidak pernah berdusta satu kali pun Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Maka dari itu kenapa kita orang umat Islam mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Karena kepada manusia saja belum pernah dia berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia saya dia tidak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu lebih takut untuk berdusta atas nama Allah. Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, kemudian beliau mengundang keluarganya, mengajak untuk menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam Islam. Maka di sini ada yang menerima, ada yang mencibir, dan ada juga yang bahkan terang-terangan menolak. Bahkan ada yang terang-terangan mau membunuh Nabi Muhammad SAW, keluarganya sendiri. Itu di kota Makkah. Abu Lahab, setiap Nabi SAW berjalan di mana saja dia ikut dari belakang. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan bahwa setelah dunia ini ada 2 jalan. Jalan kita masuk surga ketika kalian menjadi pengikutku, kata Nabi SAW, sebagaimana menjadi pengikut para Nabi dan Rasul yang sebelum-sebelumnya.
Saat ini aku yang diutus menjadi pengikutku, kalian akan aku tunjukkan jalan menuju surga. Tapi kalau kalian tidak mengikutiku, maka ada peringatan, yaitu siksaan Allah, azab api neraka. Di sini keluarganya yang ada di Mekah berusaha menolak, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan berusaha membunuhnya. Abu Lahab, setiap Nabi SAW mengucapkan dakwah, dia selalu mengatakan, tabban laka alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celakalah engkau, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Padahal Nabi Muhammad SAW hanya ingin menyelamatkan keluarganya, umatnya dari siksaan api neraka untuk masuk ke dalam surga. Niatnya baik, tapi kemudian selalu dicaci maki dan diolok-olok oleh Abu Lahab. Sehingga dengan itu Allah vonis Abu Lahab. Sebelum Abu Lahab meninggal, Allah vonis bahwa Abu Lahab ini termasuk penghuni neraka. Nah, inilah mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu ketika mengatakan sesuatu tidak pernah salah. Abu Lahab ketika dia masih hidup tapi sudah divonis sebagai penghuni neraka. Andaikan Abu Lahab pura-pura saja, pura-pura untuk masuk Islam saja misalkan ya, hanya pura-pura, pasti Al-Quran akan dikatakan salah. Tapi kemudian sampai akhir hayatnya dia tetap memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW di Mekah, di keluarganya juga mau dibunuh oleh siapa? Oleh yang dikomandoi oleh Abu Jahal, Amr ibnul Hakam. Amr ibnul Hakam ini Rasulullah peom lagi. Kalau Abu Lahab, Rasulullah peom dari segi papa, Abdullah. Kalau Abu Jahal itu Rasulullah peom, baku sapupu dengan Siti Aminah. Baku sapupu dengan Siti Aminah. Itu Abu Jahal, Amr ibnul Hakam. Dia peom juga. Nabi SAW punya om sendiri. Berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ketika dalam suatu perkumpulan di Darun Nadwa, ketika Nabi SAW, semua orang-orang Quraisy itu so bingung, bagaimana caranya kita menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Masing-masing kasih usulan, satu kita asingkan. Di situ iblis masuk, menyerupai manusia. Dia mengatakan bahwasanya kalau kalian asingkan Muhammad, Muhammad ini orang yang berpengaruh. Dia akan mengumpulkan pengikutnya dan akan kembali menyerang kota Makkah. Maka jangan asingkan dia. Ada lagi yang mengusulkan, kalau begitu kita kurung saja di Makkah sini, tak bisa dia keluar. Sekarang kalau kalian kurung di Mekah, kata iblis ini, di Mekah ini setiap tahunnya ada haji. Jadi haji itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada dari kapan? Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi semua dong haji. Nabi Musa juga pernah haji alaihissalam, dan para nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim juga pernah haji. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pernah haji di Mekah. Itu sejarahnya. Maka kata iblis, kalau kalian kurung dia di Mekah, tetap saja dakwahnya akan menyebar. Karena orang-orang setiap tahun datang ke Mekah, berhaji di Mekah, dan mereka akan mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bagaimana? Kita usir tak bisa, kita kurung dalam Mekah tak bisa. Abu Jahal kasih usulan, kita bunuh saja Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Kita ambil pemuda-pemuda masing-masing kabilah, untuk kemudian mereka kita kasih pegang senjata, senjatanya diberi racun, kemudian ketika Muhammad keluar dari rumahnya, kita tusuk dengan tusukan yang secara bersamaan. Kenapa? Karena kalau tidak bersamaan, satu orang saja yang tusuk, maka Bani Hashim, kabilah Nabi Muhammad SAW yang melindungi Nabi Muhammad, memberikan suaka politik, itu akan menuntut darah. Harus darah dibayar darah. Itu hukum zaman jahiliyah dahulu. Akhirnya apa? Harus secara bersamaan, setiap kabilah harus memegang senjata dan menusuk darbatun wahidah. Tusukan yang satu kaligus, kemudian darahnya Nabi Muhammad hanya perlu disebar. Bayar denda saja dari setiap kabilah. Dan kabilah-kabilah ini punya harta banyak. Untuk bayar satu nyawa manusia itu mudah bagi orang. Satu nyawa itu 100 ekor unta. Maaf, kalau di zaman jahiliyah 10 ekor. 10 ekor unta itu satu nyawa. Dibayarnya, dinilai seperti itu. Akhirnya bagaimana? Nabi SAW kemudian diberitahukan oleh Allah melalui Jibril bahwa malam ini engkau akan dibunuh, wahai Muhammad. Engkau akan mengalami percobaan pembunuhan. Nabi SAW panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah engkau di tempat tidurku. Kemudian di malam hari Sayyidina Ali tidur. Di malam hari Abu Jahal melaksanakan dia punya kesepakatan dan strategi. Dia kumpul anak-anak daripada para kesatria daripada kabilah-kabilah, kemudian mengepung rumah Nabi SAW, terutama di pintunya. Masing-masing so pegang senjata, ada yang tombak, ada yang pedang. Nabi SAW naik ke atas atap. Kemudian Nabi SAW mengambil debu atau pasir. Di situ turunlah surat Yasin. Turun surat Yasin, kemudian Nabi SAW bacakan ayat yang berbunyi wa ja'alna min baini aydihim saddan. Hafal? Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini malam Jumat ini biasa ibu-ibu suka baca ini, baca Yasin malam Jumat.
Waja'alna min baini aidihim saddan. Kami jadikan di hadapan mereka ada saddan, ada penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga ada penghalang. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami liputi mereka tidak bisa melihat Muhammad, dan mereka tidak bisa melihat menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW naik ke atas atap, kemudian Nabi SAW ambil debu, baca ayat ini, kemudian debu itu ditaburi di atas kepala dorang. Dulu kalau orang di Arab dompet atap tar sampai dengan kita orang di apa namanya Indonesia pakai seng. Seng itu orang berjalan dapat dengar di atas. Tapi di Arab itu tembok juga ya. Itu tembok juga sama dengan gedung-gedung yang biasa. Kemudian Nabi SAW sebarkan debu itu dan bacakan itu, sehingga apa yang terjadi? Semua mengantuk dan tertidur. Padahal orang sudah jaga-jaga ini, tentara boleh tidur atau lalai. Ketika Nabi Muhammad keluar, kita tusuk dengan tusukan yang bersamaan. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pun tertidur dan tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga bisa jadi ibu-ibu yang bawa motor ya, atau bawa oto ya, takut ganjil dan genap ya. Kemudian takut dapat tilang. Baca sudah ayat ini. Ada polisi di muka. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Langsung itu insya Allah ya, lewat Pak polisi langsung secara bisa lihat sudah. Kalau mau lebih mirip lagi, simpang dengan pasir ya, di saku. Kong lewat lempar di muka. Polisi di muka. Polisi di mata. Itu habis sudah, itu dapat dusu sampai di Maluku Utara. Jadi Nabi SAW melakukan hal itu, semua tertidur. Bayangkan begitu banyak orang mengelilingi rumah Nabi SAW, semuanya tertidur, tidak ada yang terbangun. Kemudian Nabi SAW buka pintu, keluar melewati mereka ini. Dan ada orang yang mengawasi. Jadi biasanya ini kalau ada peristiwa pembunuhan, asasinasi, itu biasanya ada pelaku, ada pengawas dari jauh. Ada pelaku, ada pengawas dari jauh. Jadi kalau ada peristiwa pembunuhan, asasinasi, itu tidak kemudian pelakunya itu saja, tidak. Ada yang mengawasi dari jauh. Ini sejarah mengatakan. Akhirnya apa, yang mengawasi ini bingung. Tiba-tiba kenapa orang-orang yang mengepung ini tertidur semua. Dan Nabi SAW buka pintu di kegelapan malam. Nabi SAW lewati, langkahi dorang. Jadi dorang tidur tuh banting sama orang pingsan. Nabi SAW kemudian melangkah itu sama dengan kasih langkah orang orang pejasat. Dari jauh ini yang pengawas ini, dia bingung kenapa sampai dorang tiba-tiba. Kemudian Nabi SAW melewati mereka dalam kegelapan malam. Akhirnya apa yang terjadi? Dorang kemudian bangun. Kapan dorang bangun? Dorang bangun itu ketika matahari so panas. Matahari so panas baru dorang bangun. Dorang bangun, dorang cek lagi di jendela, masih ada orang tidur. Dorang sangka itu Rasulullah, padahal itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dorang berjaga-jaga lagi di depan pintu. Sayyidina Ali buka pintu, hampir dorang tusuk. Abu Jahal bilang, tahan, ini bukan Muhammad, ini Ali. Abu Jahal tanya, di mana Muhammad? Aina Muhammad? Muhammad sudah keluar. Dari mana kita orang bisa lalai seperti ini? Ternyata ayat itulah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan keluarga, cobaan istri, cobaan anak baku bunuh juga ada. Ya. Anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu ada dalam Al-Quran, ada juga di Injil. Ada juga saudara-saudaranya Yusuf. Dan itu cobaan terbesar para nabi ketika anak-anak mereka yang menjadi bahan cobaan itu. Ada pepatah mengatakan, bapak tak bisa kasih kalah anak. Pepatah mengatakan, seorang ayah tidak akan pernah bisa mengalahkan anaknya. Kenapa? Karena itulah kelemahan dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menguji tempat yang terlemah seorang hambanya untuk kemudian mengangkat derajatnya. Hadirin rahmati Allah, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW membesarkan Islam di sana, kembali lagi ke Mekah pada saat peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah, Mekah dikepung oleh kaum muslimin 10.000 pasukan. Tidak bisa ada perlawanan. Orang-orang yang mencoba membunuh Nabi SAW semua tunduk, tidak bisa melakukan perlawanan. Nabi SAW masuk ke Mekah. Dulu di zaman itu, aturan peperangan, kalau orang pasukan masuk ke dalam satu negeri, semua penduduk negeri itu jadi budak. Bebas mau dibunuh. Aset-aset harta jadi rampasan semua. Itu aturan perang dulu. Itu namanya ghanimah, harta rampasan. Nabi SAW masuk ke dalam Mekah dengan pasukan dan dengan jumlah yang tidak bisa dibendung di sana di dalam kota Mekah. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW, di hari pertama Nabi SAW hancurkan seluruh berhala. Kemudian Nabi SAW dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, engkau punya rumah yang dulu bersama Siti Khadijah. Rasulullah perumah dengan Siti Khadijah juga sudah dirampas oleh sepupunya.
Bayangkan Rasulullah sepupu pun Rasulullah perumah itu sudah dirampas oleh sepupunya yang memusuhi Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak, biarkan dia so tinggal yang DP keluarga di sana. Nabi SAW bangun tenda. Bayangkan sebagai penguasa Mekah, menguasai Mekah kembali, kemudian tidur di tenda di dalam kota Mekah. Nah, kemudian Nabi SAW keesokan harinya datang seluruh penduduk Mekah, keluarga-keluarganya yang memusuhinya dan mencoba membunuhnya. Kemudian Nabi SAW berdiri dan mengatakan, "Ma dhannukum anni fa'ilun bikum?" Bagaimana menurut kalian hari ini aku memiliki semua kekuasaan, bahkan leher-leher kalian pun berada dalam kekuasaanku. Semua harta kalian berada dalam kekuasaanku. Ma dhannukum anni fa'ilun bikum? Bagaimana menurut kalian hari ini apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Orang-orang yang kemudian dulunya memusuhi dan mencoba membunuh Rasulullah SAW, mereka mengatakan satu perkataan, Ibnul Karim, wahai Muhammad, engkau adalah anak yang mulia. Wabnu akhil karim, maksudnya engkau itu anak kami itu paman-paman kamu. Wabnu akhil karim, dan bapakmu juga adalah saudara kami, juga orang yang mulia. Mulia itu adalah pemaaf. Jadi kata maaf itu juga al-hasanah. Kemudian maaf juga berarti Al-Karim, orang yang mulia. Ibnul Karim, wabnu akhil karim. Anak kamu adalah anak kami yang mulia, yang pemaaf, dan orang tuamu juga saudara kami yang mulia dan juga pemaaf. Apa kata Nabi SAW? Idhabu, pergilah seluruh kalian, kembali ke rumah kalian masing-masing. Fa'antumut tulaqa, hari ini kalian bebas semua. Leher-leher kalian yang berada dalam genggamanku, kalian merdeka semua, bebas semua. Akhirnya dimaafkan semuanya oleh Nabi SAW. Keesokan harinya, hari ketiga, seluruhnya masuk Islam. Merasakan kemurahan hati Nabi SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Disitulah turun ayat Al-Quran, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan yang nyata. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan senang wahai Muhammad, tapi sucikanlah nama Allah Tuhanmu dan mohonkan ampunlah kepada Allah untuk dirimu dan umatmu. Innahu kana tawwab. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Oleh karena itu, inilah hakikat halal bihalal. Kita kasih bagus lagi tompe hubungan. Ada yang salah, kita kebaku kasih maaf, dan itulah ciri-ciri dan jiwa orang yang kemudian akan menjadi orang yang besar, orang yang akan kemudian ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maaf artinya adalah husna, maaf itu artinya adalah hasanah, yaitu hasanah ini berarti surga. Mudah-mudahan dengan kita orang saling memaafkan, Allah golongkan kita semua penghuni surga, karena Allah menilai kita punya hati yang kemudian bisa memaafkan sesama saudara, dan kita juga berharap agar Allah memaafkan kita punya dosa dan kesalahan. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat. Puru-puru juga mulai baca ramah ya. Di samping saya baca ramah, tentu masing-masing jamaah puru juga mulai baca ramah. Ya, karena sudah makan, kecuali yang puasa barangkali hari ini. Wallahul musta'an. Terima kasih Ibu Tari atas acara yang luar biasa ini. Terima kasih juga kerjasama daripada semua pegawai yang seragamnya juga indah-indah semua. Ya, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.